Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah tokoh yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai danyang atau penguasa tanah Jawa. Sebagian masyarakat Jawa mempercayai Sabdo Palon akan datang kembali setelah 500 tahun kepergiannya untuk membuat goro-goro. Kepergian Sabdo Palon diyakini sebagai berakhirnya kerajaan Majapahit, yaitu sekitar tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Bila dihitung 500 tahun setelah kepergiannya, maka jatuhnya di tahun 1978. Banyak orang yang beranggapan bahwa kisah tokoh Sabdo Palon hanyalah fiktif belaka. Namun, tak sedikit pula yang mempercayai keberadaan Sabdo Palon. Sementara, pendapat para ahli sejarah bahwa nama tokoh Sabdo Palon tidak pernah ditemukan dalam serat Jawa manapun. Nama Sabdo Palon sendiri baru ada dalam serat Darmo Gandul yang terbit beberapa ratus tahun jauh setelah kerajaan Majapahit runtuh. Bagaimanakah kisah sang danyang ini? Mari kita simak video ini hingga selesai. Bagi sedulur yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan mohon bantu channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar sedulur semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku memposting video terbaru. Terima kasih. Setelah berperang melawan Pangeran Diponegoro, Belanda benar-benar kehabisan dana. Dan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, pasukannya juga tidak pernah tunduk dan selalu melakukan perlawanan. Berdasarkan penelitian sejarawan Profesor Agus Sunyoto, selepas penangkapan Pangeran Diponegoro, kolonial Belanda membuat strategi baru, yaitu melalui perang ideologi dengan cara memanipulasi sejarah. Para pengikut Pangeran Diponegoro yang terdiri dari alim ulama, pesantren, dan guru tarekat terus-menerus melakukan perlawanan secara pasif kepada Belanda. Perlawanan yang disebut Profesor Sunyoto sebagai perlawanan pasif namun masif itu dilakukan dengan cara perang opini lewat penciptaan cerita tutur, tembang, tafsir agama, ramalan, dan sebagainya. Perang opini ini ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Makin menguatnya perlawanan lewat lisan ini mendorong Belanda mengutus seorang jaksa di Kediri untuk menyusun sejarah Kediri. Tugas itu diberikan 2 tahun setelah Pangeran Diponegoro ditangkap. Jaksa yang bernama Mas Ngabehi Purbawijaya lantas meminta bantuan dalang wayang krucil Ki Dermakonda. Namun, Ki Dermakonda mengaku tidak mengetahui secara pasti sejarah Kediri, sehingga ia meminta bantuan jin yang bernama Buto Locaya. Untuk mendengarkan cerita Buto Locaya diperlukan tubuh yang bisa dirasuki, yaitu tubuh Ki Sondong. Berdasarkan cerita danyang tersebut, maka jadilah Babat Kediri. Dari Babat Kediri ini lahirlah naskah-naskah baru buatan Belanda yang cenderung mendiskreditkan Wali Songo dan dakwah Islam. Di antaranya adalah Serat Darmo Gandul, Serat Syekh Siti Jenar, dan Kronik Klenteng Sampokong. Setelah rekayasa pertamanya, yaitu Babat Kediri, kemudian disusunlah Kitab Darmo Gandul Suluk Gatoloco. Lalu dikembangkanlah cerita-cerita oleh orang Belanda.
Yang ditugaskan untuk membuatnya adalah seorang yang berasal dari Pati bernama Ngabdullah. Ngabdullah adalah seorang yang sangat miskin. Sebelum Ngabdullah berpindah agama dan menjadi seorang penginjil, dia pernah menjadi seorang petapa di Gunung Kelut dan mengganti namanya menjadi Ki Tunggul Wulung. Dia dibina oleh misionaris yang bernama Kolen yang bertempat di Mojo Agung, Jombang. Dan merekalah yang membikin Serat Gatholoco dan Darmo Gandul. Sesuai tujuan Belanda, yaitu untuk memecah belah kekuatan umat Islam yang taat pada guru atau ulama, maka isi dari Serat Darmo Gandul sangat mendiskreditkan agama Islam dan Wali Songo. Tokoh Islam yang didiskreditkan adalah Sunan Bonang dan Sunan Giri. Dua wali ini digambarkan berdakwah dengan jalan intoleransi. Dalam naskah Serat Darmo Gandul diceritakan setelah konflik Majapahit dengan Demak, atas saran Sunan Kalijaga meminta Prabu Brawijaya untuk masuk Islam. Pengislaman Prabu Brawijaya mendapat penolakan dari abdi sang raja yang bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sebelum pergi, Sabdo Palon bersumpah, setelah 500 tahun, tanah Jawa akan muncul kembali seorang kesatria yang menjadi momongannya. Sang satria ini akan membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara dan akan mengusung kembali ajaran Budi. Perginya Sabdo Palon ditandai Surya Sengkala, Sirna Ilang Kertaning Bumi, atau tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Melalui penyelusuran naskah-naskah kuno, sejarawan Profesor Agus Sunyoto berpendapat Serat Darmo Gandul dengan tokohnya yang bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan cerita fiktif belaka. Nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong sama sekali tidak ditemukan dalam naskah-naskah kuno di era Majapahit. Bahkan peristiwa tahun 1478 Masehi bukanlah pertempuran antara Demak dengan Majapahit, melainkan peperangan sesama kerabat Majapahit, yakni antara Kertabumi dengan Girindra Wardana. Wallahu alam bishawab. Demikianlah cerita tentang Sabdo Palon ini. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua. Sedulur sekalian bisa menuliskan di kolom komentar pandangan dan pendapat sedulur mengenai kisah Sabdo Palon ini. Dan bila sedulur menyukai video ini, sedulur bisa men-share video ini. Sampai jumpa di video Umar Ruseno berikutnya.